Elektrontan inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa baru Teknik Elektro? Teknik Elektro Untan, inovatif, profesional, dan berdaya saing. Pada kesempatan kali ini, kami dari jurusan Teknik Elektro, khususnya dari Prodi S1 Teknik Elektro, akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak penting untuk mahasiswa baru S1 Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengenalan jurusan Teknik Elektro, khususnya Prodi S1 Teknik Elektro. Untuk mahasiswa baru, Prodi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Apa saja yang akan kami jelaskan? Yaitu pertama adalah kalian harus kenal semboyan Teknik Elektro, yaitu inovatif, profesional, dan berdaya saing. Nah, yel-yel itu akan selalu kalian dengar atau digaungkan pada setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa Teknik Elektro ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas himpunan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang struktur organisasi yang ada di jurusan Teknik Elektro, kemudian kurikulumnya, kemudian praktikum, kemudian tenaga pengajar, kemudian berhubungan dengan berkas dan website. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu struktur organisasi Teknik Elektro. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam struktur organisasi Teknik Elektro, maka ya, di sini ada jurusan atau ketua jurusan yang diketuai oleh Profesor Dr. Ing Seno D. Panjaitan STMT IPM, dan di bawahnya ada ketua program studi sarjana Teknik Elektro, yaitu saya sendiri, Elang Derdian M. STMT, kemudian ketua program studi magister Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Kurnianto STMT IPM. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan juga berhubungan dengan ketua kelompok keahlian program studi sarjana dan kepala laboratorium. Nah, oleh karena itu, ya, untuk penjelasan awal saya akan jelaskan tentang yang pertama adalah tentang ketua, ya, ketua kelompok keahlian. Nah, di dalam pembahasan atau pengenalan ketua kelompok keahlian program studi sarjana, nah, yang pertama adalah ada KK Elektronika Dasar, yaitu Dr. Dedi Suryadi STMT. Yang kedua, kelompok keahlian Teknik Kendali, yaitu Bapak Muhammad Saleh STMT IPM. Kemudian KK Konversi Energi, yaitu Insinyur Ko Hikwe MT IPM. Kemudian KK Sistem dan Distribusi Tenaga Listrik, yaitu Dr. Insinyur M. Iqbal Arsyad MT IPM. Kemudian KK Telekomunikasi, yaitu Janus Marpaung STMT IPM. Dan yang terakhir adalah KK Teknik Tegangan Tinggi, yaitu Bapak Insinyur Managam Raja Guguk STMT IPM. Nah, selain ketua kelompok keahlian, di Teknik Elektro kita memiliki beberapa laboratorium. Yang pertama adalah Kepala Lab Elektroteknik Dasar, yaitu Bapak Saifur Rahman STMT IPM. Yang kedua adalah Ibu Hilda STM IPM Asian Eng sebagai Kepala Lab Fisika yang baru. Nah, kemudian Lab Teknik Kendali, yaitu Bapak Hendro Priatman STMT. Kemudian Lab Kendali Digital dan Komputasi, Dr. Engineering
Ferry Hadari STMT MN IPM, kemudian Kepala Lab Konversi Energi Bapak Yandri STMT, Kepala Lab Sistem dan Distribusi Tenaga Listrik Bapak Insinyur Rudi Gianto MT PhD, yang sekarang sudah keluar SK profesornya. Kemudian selanjutnya adalah Kepala Lab Telekomunikasi Bapak Insinyur Haji Fitri Mansyah STMT IPU Asian Eng ACP. Dan yang terakhir adalah Kepala Lab Tegangan Tinggi, yaitu Bapak Insinyur Daniel MT IPM. Nah, pembahasan tentang struktur organisasi ya nanti akan dijelaskan lagi berhubungan dengan bagian-bagian yang ada di dalamnya, ya, seperti kelompok pengajar. Kemudian di dalam kelompok pengajar itu ada anggota-anggota kelompok pengajar dan yang lainnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada kurikulum. Nah, di dalam kurikulum ini berhubungan dengan mata kuliah. Jadi mata kuliah yang nanti kalian ambil ya, di mata kuliah elektro untuk semester 1 itu sifatnya paket. Ya, arti paket itu adalah kalian tidak perlu untuk menginputnya karena sudah langsung diinputkan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat materinya untuk semester 1. Di semester 1 ya, itu nanti kalian akan mengambil mata kuliah atau belajar mata kuliah pendidikan agama 3 SKS, kemudian Pancasila ya, kemudian matematika 1, kemudian fisika dasar, kemudian elektrokimia ya, kemudian bahasa Inggris, pengantar elektroteknik, kemudian algoritma dan pemrograman, dan praktikum. Jadi di sini di semester 1 ada kode yang kalian kenal ya. Setiap mata kuliah itu memiliki kode mata kuliah dan memiliki nilai SKS. Jadi itu bobot SKS. Jadi total SKS yang kalian ambil adalah sekitar 21 SKS. Berapa banyak kalian akan dapat mengambil mata kuliah lanjutan di semester 2 kalau IP semester kalian bagus. Semakin bagus nilainya ya, maka kalian bisa mengambil lebih banyak. Nah, kemudian di sini ada praktikum. Mata kuliah praktikum untuk semester 1 ada 2 praktikum yang harus kalian ikuti, yaitu fisika dasar 1 dan algoritma dan pemrograman. Ya, algoritma dan pemrograman ini nanti akan kami bekerjasama dengan Prodi Informatika untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk fisika dasar itu ada di lab konversi dan pelaksanaannya berjenjang, artinya bersamaan dengan mata kuliah. Jadi silakan nanti kalian hubungi lab ya, lab fisika dan mencari informasi karena kegiatan praktikumnya sifatnya modul. Jadi terus menerus ya. Nah, nanti di semester 2 ada mata kuliah ya, ada beberapa mata kuliah seperti ini yang nanti kalian ambil, paketnya adalah 19 dan seterusnya. Untuk kelengkapan dari mata kuliah ini silakan nanti kalian cek di web ya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi yang lainnya. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui adalah DENA ya, DENA kampus. Nah, DENA kampus yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama adalah di bagian ini ya. Di sini adalah letak jurusan teknik elektro. Jadi gedung yang sebelah kiri itu atau sebelah kanan kalau kita ambil posisi tangan ya, atau sebelah atas itu adalah teknik elektro. Kemudian di sebelahnya lagi itu sipil. Kemudian yang ada di sini semua ini adalah ruang untuk seminar ya. Desa D14, 15, 16 juga untuk seminar. Kemudian di sini sebelah ujung ini ada ruang sidang 2, yang di bawah sini di bawah dekanat ini ruang sidang 1. Ya. Kemudian di gedung ini untuk akademik ya. Kemudian ini kesmis kemahasiswaan, kemudian perpustakaan dan yang lainnya adalah selain ruang kuliah adalah ruang lab dan juga yang digunakan oleh prodi-prodi lain. Oke ya. Nanti ini bisa juga dicek di web. Nah, di perkuliahan ada mata kuliah yang memiliki praktikum. Jadi di setiap, jadi perhatikan baik-baik
praktikum 1 sebagai contoh ya. Praktikum 1 itu pelaksanaannya di lab fisika yang ada atau bergabung di lab konversi ya. Lab mata kuliahnya fisika dasar 1, ada praktikumnya juga. Kemudian praktikum 1 itu juga ada mata kuliahnya atau yang kalian ambil nanti disebut sebagai mata kuliah algoritma dan pemrograman, nanti bertempat di lab informatika ya. Nah, nanti di mata kuliah praktikum 2 itu ada di semester 2 ya. Mata kuliah ini mencakup banyak ya, ada 3 mata kuliah, ada fisika dasar 2, ada di lab fisika, kemudian instrumen dan pengukuran ada di LDAS, dan rangkaian listrik 1 ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah di DENA ya, beberapa lab yang kita miliki di elektronika, di elektro itu adalah saat pertama ini lab LDAS ya, ada di sini lab LDAS. Kemudian lab kendali dan lab digital itu satu gedung bersebelahan ya. Kemudian di sini ada lab Telkom. Kemudian di sampingnya lab distribusi, di sampingnya lab konversi. Kemudian ada satu lagi lab tegangan tinggi ya. Ini. Nah, ini bagian depan ya labnya. Oke ya, ini tempat aula di mana kalian kemarin melaksanakan atau sekarang melaksanakan PKKMB. Oke ya. Saya kira untuk mata kuliah praktikum yang lain nanti berjalan dengan waktu kalian akan memahaminya. Yang paling penting adalah untuk mengetahui daftar ini kalian bisa lihat di web ya, di web jurusan atau prodi teknik elektro. Nah, kemudian mata kuliah yang kalian pahami ya, bahwa ternyata kita memiliki banyak sekali praktikum ya. Karena itu teknik elektro erat hubungannya dengan keahlian atau keterampilan atau skill yang berhubungan dengan kegiatan praktikum. Jadi perhatikan baik-baik nama mata kuliah ini sifatnya berjenjang. Jadi mata kuliah praktikum 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti ada praktikum C1, C2, C3 dan seterusnya. Ini nanti bersifat keahlian ya. Jadi di teknik elektro itu kalau mata kuliah ya, kalau kita berbicara mata kuliah, maka mata kuliah itu di semester 1 sampai 4 kalian sama. Semua sama mengambilnya ya. Tetapi nanti pada waktu kalian di semester 5, kalian akan memilih apakah akan mengambil konsentrasi TKK atau konsentrasi TTL. Nah, nanti di TTL itu akan dipecah menjadi 3 bagian ya, yaitu konversi, sistem distribusi, dan tegangan tinggi ya. Nah, kemudian di TKK dari semester 5 dan 6 itu sama. Tetapi nanti di semester 7 kalian bisa memilih apakah akan memilih bidang teknik kendali, apakah akan memilih bidang telekomunikasi, atau akan memilih bidang elektronika. Oke ya, seperti itu. Nah, nanti ini kalian akan pahami sesuai dengan bidang kalian yang kalian akan ambil. Ya. Nah, oleh karena itu pada waktu kalian mengambil suatu praktikum ya dengan mata kuliah yang 2 atau 3, maka dua-duanya harus lulus. Sebagai contoh, kalau saya mengambil praktikum fisika, saya dapat B, kemudian pemrograman saya dapat B, maka lulus dapat B rata-ratanya. Kalau fisika saya dapat A, pemrograman dapat A, maka kalian akan dapat maksimal A. Tetapi kalau salah satu tidak lulus, misalnya dapat D, ya, fisika dapat A, yang satu dapat D, maka nilai totalnya masih E, depending. Nah, di semester 3 kalian wajib mengulang mata kuliah ini, praktikum ini ya, dan mengambil praktikum yang tidak lulus saja. Ya, yaitu misalnya kalau yang tidak lulus tadi algoritma pemrograman, itu yang kalian perlu ulang. Seperti itu ya. Nanti penjelasannya boleh kalian tanyakan pada waktu perkuliahan berjalan. Nah, kemudian di bagian tenaga pengajar ya. Di tenaga pengajar kita perhatikan baik-baik. Tadi sedikit saya sudah informasikan tentang kelompok ya, kelompok keahlian.
Nah, yang pertama adalah kelompok elektroteknika dasar, diketuai oleh Bapak Dr. Dedi Suryadi STMT, ya, ini Pak Dedi. Kemudian sekretarisnya Pak Apkori Aula, ya, STMBC, dan satu lagi adalah Pak Saifur Rahman STMT IPM. Nah, Pak Saifur Rahman inilah yang tadi sebagai kepala lab Eldas, ya, kepala lab Eldas. Kemudian di kelompok teknik kendali, ya, di kelompok teknik kendali ada ketuanya adalah Muhammad Saleh STMP IPM, ya. Kemudian anggotanya Dr. Bomo Wibowo Sanjaya, ya. Anggota yang lain adalah Profesor Dr. Seno D. Panjaitan, kemudian Dr. Redi Ratiandi Yakub, kemudian saya, ya, Elang Dardian Marindani. Jadi saya dengan Pak Seno ini berada pada kelompok keahlian kendali, ya. Kemudian Pak Hendro Piatman ini sebagai kepala lab kendali. Nah, kemudian anggota kami yang Pak almarhum Pak Ade Albani ini baru saja meninggal, ya, baru saja meninggal bulan lalu. Kemudian sebelumnya dia adalah kepala lab fisika. Nah, tetapi digantikan baru, ya, oleh Bu Hilda. Ini, ya, Bu Hilda. Jadi anggota Bu Hilda menggantikan posisi Pak Ade Albani. Nah, artinya anggota kendali berkurang, ya. Yang pertama ada 10, sekarang jadi ada 9. Nah, selanjutnya adalah Bapak Dr. Ferry Hadari STMN, ya, IPM. Nah, ini sebagai kepala lab DCC atau Digital Control and Commutation, ya, kendali digital dan komutasi. Dan yang terakhir adalah Bapak F. Trias Pontia STMP IPM Asian Eng, ya. Nah, itu untuk kelompok kendali. Kemudian kelompok yang lain adalah kelompok konversi energi listrik, ya, diketuai oleh Bapak Insinyur Ko Hikwe MTIPM. Kemudian sekretarisnya Profesor Dr. Insinyur M. Ismail Yusuf MT. Anggotanya Bapak Ayung Hendro STMT IPM. Dan anggota yang satunya lagi adalah Bapak Yandri STMT, ya. Nah, Pak Yandri ini juga menjabat sebagai kepala lab konversi, ya. Oh ya, selain itu, ya, beberapa dosen-dosen elektro itu juga diperbantukan untuk menjabat posisi di Kaprodi, di Kajur, ya, kepala ketua jurusan di prodi lain, seperti contohnya Pak Ayung Hendro ini sebagai ketua Kajurnya teknik mesin, ya, Kajur teknik mesin. Kemudian di kelompok sistem dan distribusi tenaga listrik, yaitu ketuanya adalah Bapak Dr. M. Iqbal Asyad, ya, sekretarisnya Bu Fitria STMT, anggotanya, ya, adalah Profesor Insinyur Rudi Gianto. Nah, ini baru saja mendapatkan SK profesornya. Kemudian Bapak Purwoharjono, ya, yang juga berlaku sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Kemudian anggotanya yang adalah Bapak Insinyur Junadi MSc. Ini adalah Wakil Rektor 4, ya, Wakil Rektor 4 Untan bidang kerjasama. Dan satu lagi adalah Bapak Zainal Abidin STMN. Nah, selain itu ada lagi kelompok telekomunikasi. Ketuanya adalah Bapak Janus Marpaung, ya, sekretarisnya Ibu Eka Kusumawardani. Anggotanya adalah Insinyur Haji Fitri Mansyah, ini berlaku juga sebagai kepala lab telekomunikasi. Kemudian Ibu Insinyur Nelsih Cahyamurnarsi, ya. Nah, ini sebelumnya bertugas atau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2, ya, yang sudah kalian temui pada waktu kemarin, ya, PPKM, ya, PKKMB. Kemudian satu lagi adalah Bapak Leonardus Sandi Adeputra, ya. Jadi ini adalah anggota di kelompok telekomunikasi. Kemudian di kelompok teknik tegangan tinggi, ketuanya adalah Bapak Insinyur Managam Raja Guguk dan sekretarisnya adalah Bapak Dr. Usman Abdul Ghani, ya. Nah, Bapak Pak Usman juga ini bertugas atau diperbantukan untuk menjadi ketua jurusan teknik kimia, ya. Kemudian
Anggotanya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Kurnianto, dia sebagai Kaprodi S2 Teknik Elektro. Kemudian satu lagi adalah Pak Daniel, ya, Insinyur Daniel MT IPM. Nah, kemudian di dalam pembahasan kita, ya, di dalam pembahasan pengenalan jurusan, ini ada hal yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan kartu, ya. Ada 2 kartu yang penting bagi kalian. Jadi boleh kalian cetak dan isi. Bagaimana cara ngisinya? Nah, yang pertama adalah pada waktu kalian akan mengambil tugas akhir, maka kalian wajib mengikuti semua seminar. Sebanyak berapa kali? Seminarnya sebanyak 8 kali. Itu minimal, ya. Jadi nanti setiap kali seminar ada mahasiswa seminar, mahasiswa tugas akhir seminar, ya. Nanti kalian tuliskan judulnya, siapa yang menyajikan, namanya siapa, tanggal seminar, dan ditaruh oleh dosen pembimbingnya, ya. Nah, nanti nama kalian ini ditulis sehingga nanti kalian setelah 8 kali mengikuti baru kalian boleh mengajukan outline atau mengajukan seminar proposal, ya. Nah, nanti sudah selesai baru bisa dipakai untuk kelengkapan sidang sarjana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain mengikuti seminar tugas akhir, kalian juga wajib mengikuti seminar kerja praktek. Jadi ini boleh juga nanti dicetak, ya. Nanti silakan ditanyakan ke staf jurusan bagaimana prosesnya. Nah, sama seperti itu, kartu ini dijadikan apa? Kartu ini dijadikan kalian untuk nanti maju seminar. Jadi pada waktu kalian mau mengambil kerja praktek, nah, diharapkan kalian sudah memiliki kartu ini dan sudah terisi minimal 8 kali, ya. Jadi tidak boleh hilang, ya. Ini juga dipakai untuk kelengkapan tugas akhir. Nanti silakan diisi judul seminar kerja prakteknya siapa yang menyajikan, tanggal seminarnya kapan, dan nanti diharap oleh dosen pembimbing yang menjadi pembimbing dari mahasiswa kerja praktek tersebut. Oke, ya. Itu untuk kerja praktek dengan kartu seminar, ya. Nah, yang terakhir adalah website. Jadi segala hal informasi yang berhubungan dengan jurusan, yang berhubungan dengan fakultas, yang berhubungan dengan prodi S1 S2, ini silakan, ya, kalian lihat, ya, di web, ya. Jadi kalau yang jurusan ini webnya adalah ini, ya, saya klik, ya. Jadi kalian bisa catat nanti, ya. Ini webnya, ya. Ini web jurusan Teknik Elektro, dan di sini kalian bisa catat, bisa lihat aktivitas-aktivitas yang sedang dikerjakan atau telah dilakukan oleh mahasiswa, apa saja berita-berita terbaru, ya, berhubungan dengan jurusan, ya. Nah, selain itu ada lagi web S1. Ini web S1. Oke. Nah, di web 1 sama. Jadi kalian bisa lihat, ya, kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya di sini ingin lihat kelompok keahlian dosen, ya, mahasiswa, himpunan, dan lain-lain. Silahkan dicek oleh kalian, ya. Nah, kemudian satu lagi adalah untuk S2, ya. S2 pun memiliki web yang sama, ya. Ini biasa digunakan untuk informasi untuk mahasiswa S2. Oke, ya. Saya kira itu saja pembahasan kita di pengenalan jurusan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjadi mahasiswa Teknik Elektro, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian akan dapatkan nilai terbaik di akhir semester. Teknik Elektro Untan, inovatif, profesional, dan berdaya saing. Yes, yes, yes. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Elektro Untan, inovatif,